Saudara-saudari sekalian, shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tema kita dalam minggu ini adalah oleh GPIB diberi judul Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan tema ini kedengaran sangat klasik, sangat biasa. Karena sebagai orang percaya kita sering diajarkan, diajak dan diharapkan untuk selalu berada dalam kondisi bersukacita sekalipun baru selesai menangis. Orang Kristen diharapkan seperti film India. Setelah menangis langsung tersenyum. Tidak boleh setelah menangis, menangis terus. Dan karena itu tema kita hari ini membawa kita untuk merefleksikan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan itu bukan sebuah hayalan, bukan sebuah permintaan biasa saja, tetapi sebuah seruan yang dialami secara pribadi oleh Paulus ketika berada di penjara. Dan diharapkan kepada semua orang menjadi pengikut Tuhan untuk menerapkan bersukacitalah di dalam Tuhan dalam praktek hidupnya setiap hari. Nah, saudara-saudara sekalian, ada dua kecenderungan manusia ketika menghadapi percobaan, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi persoalan cukup serius. Kalau persoalan biasa-biasa biasanya reaksinya tidak dahsyat. Tapi kalau pergumulannya serius, ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah mulai menyalahkan orang lain. Selalu berpikir mungkin temanku itu ada membisikkan sesuatu kepada penentu kebijakan dan penentu kebijakan kemudian menghalangi saya. Kecenderungan pertama, salahkan orang lain, tidak berefleksi. Dan ada juga ketika dia berefleksi seperti itu, dia merespon pergumulan seperti itu, ada juga besti-besti di belakangnya. Ada krunya, ada timnya. Ada tim, ada kru yang berada di belakangnya selalu bilang, "Iyo di, sebenarnya kau begini, tapi itu begitu." Yang di sini bilang begini, yang di sana bilang begitu. Jadi tambah runyam persoalan. Kecenderungan kedua adalah ketika menghadapi persoalan, ada yang mengambil saat teduh, berefleksi, kemudian memeriksa diri, dan kemudian mau melihat apakah persoalan ini muncul karena kelalaian personal atau tidak. Dan ketika berefleksi seperti itu, biasanya muncul bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa penguatan, bahasa-bahasa pengharapan. Suasana kedua itu yang diceritakan oleh Paulus ketika berada di penjara. Ketika Paulus berada di penjara, dia berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kenapa? Karena teks kita menyatakan bahwa Paulus menasehatkan kepada Euodia dan Sintike. Sintike dalam catatan Alkitab bilang mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ketika mempersiapkan teks ini saya bilang mereka berdua itu kira-kira seperti penatua dan diaken. Walaupun tafsiran tidak memberi penjelasan secara konkret soal itu, tapi imajinasi saya, hayalan saya, karena mereka berdua adalah para pelayan, maka saya menyebut mereka sebagai penatua dan diaken. Paulus berada di penjara. Ketika Paulus mendengar cerita tentang suasana sukacita umat di Filipi, ternyata dia mendengar satu cerita yang kurang baik, yang justru diceritakan terkait dengan pelayanan Euodia dan Sintike oleh penatua dan diaken. Karena itu Paulus bilang, "Hei kalian dua, kenapa kalian baku bombe?" Maka kemudian Paulus minta kepada salah satu tokoh di situ, Sun Sugos. "Hai Sun Sugos, jangan kau bertindak sebagai orang yang komfor-komfori mereka yang bertikai. Jangan kau datang tambah-tambahi bumbunya. Jangan kau datang dengan tambah-tambah segala macam bumbu yang tidak sedap. Tapi pergilah, tolonglah saya, nasihati dua orang ini. Ingatkan mereka agar mereka bersatu, bersehati sepikir untuk pelayanan." Bapak Ibu, sampai di sini saya mau bilang bahwa ternyata baku bombe sesama pelayan itu ternyata sudah dilakoni sejak Paulus. Dan ketika baku bombe sejak Paulus itu, Paulus juga tahu bahwa ternyata baku bombe itu ada juga kru-kru yang bertugas sebagai orang yang mengkomfor-komfori. Ketika ada persoalan begitu dia tidak datang, "Ya sudahlah, memang begitu salib." Tapi dia datang bilang, "Iyo di, saya juga dengar begitu, gosipnya begitu." Kacau lah hidup ini kalau model begitu. Dulu itu biasa zaman penjajah dulu itu sering kita dengar ada adu domba. Domba-domba diadu. Domba-domba diadu dan kemudian domba-domba semua kacau. Sekarang
Domba-domba kemungkinan aman-aman, yang terjadi adu gembala. Para gembala diadu. Ketika semua gembala diadu, para domba mencari tempat yang lain, mencari gembala yang sejuk, gembala yang rendah hati, gembala yang humble, gembala yang tahu menghargai domba-dombanya. Bapak Ibu, nasihat ini, bersukacitalah di dalam Tuhan, ternyata mau membawa kita untuk menghayati bahwa dalam situasi yang paling luar biasa kejam yang kita hadapi dalam pergumulan ini, seruannya sama. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa Paulus bilang ini? Karena Sintika dan Euodia berada dalam konsep ketika mereka saling ego, menahan diri, berusaha untuk mereka dua yang paling hebat di antara pelayanan itu. Dan ketika berada dalam situasi itu, Paulus sedih berada di dalam penjara. Dan ketika Paulus sedih berada di dalam penjara, dia mau bilang, mestinya pihak ketiga ini, Sunsugos ini, pergi dan tolong nasihati mereka. Dan kemudian setelah minta tolong kepada Sunsugos itu, Paulus menasehatkan selanjutnya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika memeriksa teks ini, saya menemukan bahwa kenapa Paulus memberi penegasan kepada bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Paulus dalam penderitaan, secara fisik dia terpenjara, secara psikologi dia mengalami pergumulan. Karena tidak bersatunya para pelayan untuk melayani umat di Filipi. Sementara umat di Filipi dalam masa pertumbuhan yang luar biasa. Pada saat penderitaan yang luar biasa, Paulus tidak mau untuk mencari jalan keluar, bergosip kepada orang lain, curhat kepada media sosial, tetapi dia curhat kepada Tuhan. Dan dia temukan ketika curhat kepada Tuhan, yang dia dapatkan adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan tindakan dari bersukacitalah di dalam Tuhan itu adalah tindakan untuk berdoa, berpengharapan. Dan dalam doa dan pengharapan itu, doanya tidak marah-marah, tapi doanya adalah ungkapan syukur. Di dalam ungkapan syukur memohon pengasihan Tuhan. Dan di dalam pengasihan Tuhan itu mohon agar pengharapan-pengharapan bersatunya umat itu dijalani dengan sukacita. Jadi poin dari bersukacitalah di dalam Tuhan yang mau disampaikan oleh Paulus adalah bersukacita dalam makna positif, bersukacita dalam makna aktif, bukan bersukacita dalam makna pasif. Bersukacita dalam makna aktif itu adalah kita konkretkan suasana sukacita itu. Contoh yang seringkali saya paling suka gunakan adalah orang bersukacita itu adalah orang yang memberikan senyum paling tulus kepada temannya. Ada juga yang senyum model Yudas. Di depan senyumnya minta ampun manis sekali, tapi di belakang baru dia bilang temannya, "Besti, tahu tidak tadi saya sengaja senyum itu, tapi sakit hatiku itu mulai dari Paskah. Belum tenang hatiku ini. Saya akan tunggu sampai Paskah tahun depan baru berdamai." Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, kalau ada yang model begitu, bilang tunggu Paskah tahun depan baru berdamai, hati-hati. Jangan sampai tidak sampai Paskah sudah innalillahi. Jangan sampai baru di Advent sudah lewat. Jangan sampai baru di minggu-minggu sengsara sudah lewat. Tidak berdamai. Dia duluan sampai di sorga, dia lapor Simon Petrus. Simon Petrus itu, Henrikus itu, saya minta maaf, dia tidak mau berdamai dengan saya. Tahan dia di pintu surga. Begitu Henrikus muncul, Simon Petrus, "Hei Henrikus, kau pendeta tetapi kau tidak berdamai, tahan kau di situ, berteman kau sama Yudas." Cilaka. Sukacita yang mau disampaikan Paulus adalah pasif, tindakan ekspresif, bukan sukacita seperti yang biasa kita ucapkan. Kecenderungan kita kan kalau orang dalam pergumulan yang sulit, kita sudah bersukacitalah. Enak kita ngomong. Tapi orang yang menghadapi pergumulan itu kasihan. Salah satu contoh paling sederhana menolong orang yang dalam pergumulan tapi kita minta dia bersukacita adalah doakan dia dan jangan gosipkan dia. Jangan sampai bilang itu gayanya tiap hari di gereja menghadapi pergumulan, mati muka di situ. Itu ngeri itu. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa kita yang rajin masuk gereja, kita yang tiap hari di gereja itu bebas dari pergumulan. Tidak. Sekali lagi tidak. Setan paling suka orang yang tiap hari di gereja. Kenapa? Karena setan seolah-olah bilang, sembarangnya ini saya tiap hari ganggu dia, tapi dia semakin rajin ke gereja.
Nah semakin kita rajin ke gereja itu setan bilang, ku cari celah kau itu, ku hambat kau itu. Cara setan menghambat kita adalah lewat besti-besti. Biasanya besti kan besti biasa kita, kalau betul-betul besti itu kita biasa bilang, saya mau bilang kau tapi jangan kau bilang siapa-siapa. Dede bohong itu. Nanti ketemu di pasar ikan, saya mau bilang kau tapi jangan kau bilang siapa-siapa. 2 orang. 1 minggu 6 orang, jangan kau bilang siapa-siapa. Belum sampai Paskah, 1 jemaat tahu, jangan kau bilang siapa-siapa. Itu berawal dari besti. Bapak Ibu, besti itu kadang baik, tapi kadang juga ya hanya Tuhan yang tahu. Contoh sederhana, Yesus dan Yudas itu besti. Mereka berdua baku bawa sampai kemana-mana. Bahkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus dalam kondisi bergumul bagaimana memberi makan 5.000 orang ini. Yudas pasti bilang, kalau Yesus komandan, saya pasti keluarkan dana untuk beli makanan. Tiap hari baku bawa. Tetapi yang mengkhianati Yesus itu siapa? Yudas tuh, bukan Pontius Pilatus. Yudas tiap hari baku bawa. Nah yang tiap hari baku bawa itu saling support. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Doakan. Kalau dia dalam pergumulan, doakan. Dan tahan itu mulut. Jangan cerita pergumulan orang kepada yang lain. Karena ketika cerita pergumulan orang kepada yang lain, baik kalau dia juga tahan diri. Kalau dia juga mulut ember, cerita kesana kemari kayak tumpah air, selesai kasihan itu orang. Sudah bergumul, sudah sedih, sudah menghadapi persoalan. Kita yang tiap hari rajin gereja, tambah lagi cerita yang tidak baik-baik. Dede, capek itu orang, kasihan. Tugas kita adalah mewartakan sukacita melalui penampilan, melalui tampilan, melalui ekspresi, melalui ajakan, doa dan semuanya. Dan ketika kita mampu melakukan itu, nasihat Paulus kita relevansikan dalam kehidupan kita sekalian. Dan ketika kita mampu lakukan itu, persekutuan terjaga dengan baik, harmoni tercipta dengan baik. Dan ketika harmoni tercipta dengan baik, persekutuan berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan disembah. Yang dilakukan semua ini bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tapi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita mampu melakukan semua itu, orang di luar sana akan bilang, Karisteng luar biasa. Tapi kalau kita baku bombe di dalam, orang di luar sana bilang, Karisteng pantas nasami iya. Tapi kalau kita lakukannya dengan sukacita, begitu kita lewat, namanya siapa? Henrikus, ya Karisteng mantap itu. Tapi begitu Henrikus lewat bilang, pantas model begitu, itu masalah itu. Hiduplah dalam suasana bersukacita, agar ekspresi sukacita itu tersampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika mereka mengalami ekspresi sukacita yang kita wartakan itu, maka semua orang akan merasakan kehangatan cinta Tuhan. Dan ketika merasakan kehangatan cinta Tuhan, kita sementara berkontribusi bagi pewartaan Injil, kebangkitan Yesus bagi semua orang. Terakhir, ibu-ibu sekalian, selamat Hari Kartini ya. Tanggal 21 April toh. Ibu-ibu jangan sampai ada yang lupain. Lupa nih, lebih banyak ingat tagihan daripada ingat Hari Kartini. Tidak apa-apa, itu baik juga. Tapi yang penting ingat itu semua. Kekuatan Kartini adalah mampu memberikan cahaya kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Jadilah cahaya, hai ibu-ibu yang luar biasa. Tuhan dimuliakan melalui peran ibu-ibu sekalian. Amin.